Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan definisi dan ruang lingkup perilaku konsumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Divo Nurmasita dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Syahda Nikita. Perkenalkan, nama saya Selvira Ardina. Pertama-tama yang akan membahas latar belakang dan definisi perilaku konsumen yaitu Selvira Ardina. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang mengenali perilaku konsumen. Mengenali perilaku konsumen merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyusun strategi pemasaran pada produk yang ditawarkan. Dengan memahami perilaku konsumen, produsen atau penjual dapat menentukan dengan tepat langkah-langkah yang harus dilakukan agar produk dapat diterima oleh pasar. Perilaku konsumen untuk membeli produk sangatlah penting bagi sebuah bisnis perusahaan. Karena jika mengetahui alasan dibalik keputusan pembelian konsumen, maka perusahaan dapat menggunakannya untuk meningkatkan penjualan. Memahami perilaku konsumen merupakan salah satu bentuk dari riset pasar, di mana bagian pemasaran akan mempelajari apa yang diinginkan konsumen dari produk yang akan mereka buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa, termasuk tanggapan emosional, mental, dan perilakunya terhadap suatu produk. Mempelajari perilaku konsumen merupakan hal yang penting karena dapat membantu penjual mengerti apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Selain itu, bagian pemasaran juga dapat mengetahui bagaimana cara memasarkan produknya secara maksimal kepada konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa, termasuk tanggapan emosional, mental, dan perilakunya terhadap suatu produk. Mempelajari perilaku konsumen merupakan hal yang penting karena dapat membantu penjual mengerti apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Selain itu, bagian pemasaran juga dapat mengetahui bagaimana cara memasarkan produknya secara maksimal kepada konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Leon Schiffman dan Leslie Canuck, perilaku konsumen merupakan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang ingin mereka konsumsi, di mana sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, serta tenaga. Sedangkan menurut John C. Moen dan Michael Minor, perilaku konsumen menjelaskan tentang seorang konsumen berproses dalam menentukan keputusan terhadap sebuah produk, mulai dari menerima, membeli, memanfaatkan, dan menentukan barang atau jasa yang digunakannya. Terima kasih. Ruang lingkup perilaku konsumen. Ruang lingkup perilaku konsumen meliputi produk apa saja yang mereka beli, apa alasan mereka membeli produk itu, kapan waktu yang baik untuk membeli produk tersebut, di mana tempat yang tepat untuk membeli produk, serta berapa lama mereka membeli dan menggunakannya. Selain itu, ruang lingkup perilaku konsumen juga memperhatikan ruang dan waktu yang dipertimbangkan oleh konsumen.
agar konsumen bisa mendapatkan produk yang tepat dan sesuai dengan keinginan mereka. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor pribadi, faktor sosial, faktor psikologi, faktor pribadi. Dalam faktor pribadi, perilaku konsumen dipengaruhi oleh ketertarikan dan opini yang berdasarkan demografi, seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. Kalau tentang faktor sosial, dalam faktor sosial, perilaku konsumen dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, teman, pendidikan, pendapatan, bahkan media sosial. Faktor psikologis, dalam faktor psikologi, perilaku konsumen dipengaruhi oleh respon terhadap pesan dari pemasaran atau promosi dari suatu produk yang bergantung pada persepsi sikap diri individu itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, bagi pemasar, mempelajari perilaku konsumen bermanfaat untuk memprediksi bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap isyarat pemasaran serta isyarat lingkungan. Dengan mengandalkan hasil prediksi terhadap perilaku konsumen, maka pemasar bisa berupaya untuk menentukan, mempertajam, dan memperdalam strategi pemasaran yang lebih sesuai. Yang kedua, bagi lembaga atau agen pemerintah, mempelajari perilaku konsumen dapat bermanfaat untuk memahami perilaku masyarakat, khususnya mereka yang terkena dampak dari pembangunan proyek milik lembaga atau pemerintah, sehingga kebijakan yang lebih tepat bisa diambil serta disosialisasikan dengan baik. Dan yang terakhir, bagi aktivis sosial, mempelajari perilaku konsumen bermanfaat untuk membantu aktivis yang peduli terhadap kepentingan sosial, sehingga para aktivis dapat merencanakan dan membuat kegiatan yang sifatnya lebih positif bagi konsumen. Baik, yang terakhir saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Perilaku konsumen untuk membeli produk sangatlah penting bagi sebuah bisnis perusahaan. Maka dari itu, dengan memahami perilaku konsumen, produsen atau penjual dapat menentukan dengan tepat langkah-langkah yang harus dilakukan agar produk dapat diterima oleh pasar. Mempelajari perilaku konsumen merupakan hal yang penting karena dapat membantu penjual mengerti apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Perilaku konsumen memiliki ruang lingkup dengan memperhatikan ruang dan waktu yang dipertimbangkan oleh konsumen agar konsumen bisa mendapatkan produk yang tepat dan sesuai dengan yang mereka inginkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.